di Australia. Dan gimana sih rasanya studi di Australia? Nanti bisa tanya ke aku atau juga bisa tanya langsung sama representatif dari Kaplan Business School Australianya. Perkenalkan dulu mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Nama aku Demis. Di situ tulisannya Demistri, tapi you can call me Demis. Aku counselor dari EEVS. Yang nanti banyak ngobrol sama kalian tentang rencana studi abroad kalian. Um, Aku dulu sempat sekolah di Australia juga, jadi kalian nanti juga bisa tanya-tanya sama aku gimana sekolah di sana dan kira-kira culture shock atau enggak, atau mungkin education systemnya bagaimana. Di sini juga kita udah ada Elizabeth, nanti aku perkenalkan tentang Elizabeth, representatif dari Kaplan Business School-nya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke webinarnya, aku perkenalkan dulu. IEVS sendiri itu sudah ada kurang lebih di 20 negara dengan 60 kantor di seluruh 20 negara tersebut gitu. Jadi kalau dibilang kita sudah berpengalaman, sudah, karena selama ini memang sudah banyak membantu siswa-siswa yang ingin study abroad ke luar negeri, dan tidak hanya ke Australia saja, ke multi countries atau ke banyak negara. Tapi khusus hari ini kita akan fokus ke Australia dan terutama ke Kaplan Business School-nya. Kita juga mau ngabarin, mau ngingetin aja sih sebenarnya, kalau kita juga ada International Faculty Fair or Education Fair dari EEVS tanggal 14 Januari. Nanti jauhnya kita bisa kasih info tentang gimana sih kalian harus registrasi ke acara education fair ini, dan gratis. So don't worry about any fee. There won't be any fee charge to attend this education fair. Jadi kalian bisa langsung daftar aja. Nanti partner kita di acara itu ada dari UK, Ireland, US, Australia for sure, Singapore, Germany, French, masih banyak lagi pokoknya. Jadi sangat disayangkan kalau kalian melewatkan kesempatan ini. Tanggal 14 Januari nanti di follow up lagi sama EVS ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Ya, di sini udah ada Elizabeth. Halo Elizabeth. Halo. 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 Elizabeth di sini sebagai market manager dari KBS Australia. Di sini Elizabeth akan menjelaskan apa sih Kaplan Business School itu dan program apa aja sih yang ada di KBS Australia ini, dan ada nggak scholarship yang menarik di KBS School ini, dan mungkin nanti bisa lanjut ke Q&A juga kalau teman-teman punya pertanyaan ya. Oke, bisa boleh. langsung aja Oke, sama thank you Demi. ya. By the way, Demi, ini aku boleh di open nggak untuk share screen-nya? Jadi aku open my presentations. Oke. Zen Thank you. out. Ya, oke. Coba. Oke, hold on. Oh, good. Oke. Share screen aman ya? Bisa lihat share screen aku ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Aku Elizabeth, perwakilan dari Kaplan Business School Australia. First of all, thank you for expert team untuk arrange acara ini. Dan juga misalkan kalau dari antara kalian ada yang mau ditanya, feel free bisa langsung ditanya gitu. Jadi aku mulai ya untuk Kaplan Business School. So, Oke, jadi untuk Kaplan Business School kita location-nya itu ada 5 ya di Australia. Jadi untuk location itu kita ada di Brisbane campus, Sydney, Melbourne, Adelaide, dan juga Perth. So far kalau untuk di Kaplan Business School, student itu easily transfer. Jadi misalkan kalau student emang dari beginning to choose to study in Sydney, and then students ternyata pengen pindah ke regional city, lebih ke Perth atau Adelaide, itu masih possible. Tapi dengan case-nya, student itu harus selesaikan trimester dulu. Jadi nggak bisa sembarang students lagi study, di tengah-tengah study, tiba-tiba pengen untuk pindah campus, itu nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus selesaikan trimester dulu, baru bisa pindah campus. Jadi untuk important notes juga, untuk kita akan launch new campus itu di Gold Coast campus ya. Kita akan new launch di Gold Coast campus, tapi kemungkinan akan startnya itu di 2024 bulan Juli intake. Dan juga pengen info juga untuk Brisbane campus kita udah full capacity, kita sudah tidak bisa terima students untuk di Brisbane campus untuk trimester pertama.
Seperti itu. Nah, ini untuk student enrollment by campus. Kalau so far, kalau untuk Indonesia sendiri, jelas ya kalau Indonesia itu pasti Sydney, Melbourne itu emang lumayan cukup the most favorite one gitu. Tapi recently untuk kayak regional city seperti Perth, itu growth-nya itu tuh lumayan cukup signifikan. Jadi untuk enrollment sendiri, Perth campus itu kita open during pandemic. Ya, jadi pada saat during pandemic kita open new campus di Perth. Untuk enrollment-nya ini sudah mencapai 1.000 plus students dan juga growth-nya itu paling tinggi kalau untuk di per campus itu 163%. Seperti itu. Ya, jadi kalau kalian lihat apa sih Kaplan Business School? Untuk Kaplan Business School kita untuk year on year growth-nya itu 74%. Jadi lumayan cukup tinggi dan juga signifikan untuk students yang tertarik untuk study di Kaplan Business School. Dan juga untuk total enrollment-nya untuk saat ini di semua campus itu ada 6.835. Ini enrollment-nya untuk sampai tahun ini di trimester T2X, jadi sampai di September intake. Jadi untuk November intake ini belum dimasukkan ke dalam current enrollments-nya. Gitu. Jadi untuk 10 reason why choose Kaplan Business School, yang pertama untuk Kaplan Business School kita untuk innovative and high quality educations. Jadi kita ini globally recognized untuk education provider, untuk higher end educations, higher end, ya benar higher end education in Australia. Dan juga untuk Kaplan Business School kita no exam at all. Ya, jadi untuk kita lebih ke project sama industry knowledge yang kita teach ke students. Jadi tidak ada exam, jadi student cuma bukan sekedar yang belajar exam, hafalan, kerjakan, sudah selesai. Tidak. Jadi kita emang lebih fokusnya itu lebih ke industrial knowledge sama untuk lebih ke assignment. Ya, jadi lebih ke project base. Dan juga untuk ketiga, untuk average kelas kita itu tidak penuh ya. Jadi kita nggak paksain di satu subjek itu kita kelasnya itu ada ratusan students, nggak. Jadi kita sistemnya itu kan per subjek students ambil. Jadi lebih sama seperti kayak di Indonesia, lebih ke SKS ya. Jadi biasanya kalau udah ambil satu subjek, udah satu subjek udah full capacity, udah kalian tidak bisa ambil lagi subjek tersebut. Jadi mau nggak mau kalian harus cari subjek yang lain. Maka dari itu kita emang kelasnya itu kita limited, kita 23 sampai 25 students per subject per kelas gitu. Ya, jadi karena emang kenapa? Karena kita emang lebih mau lecturer itu get to know students, students juga get to know lecturer. Jadi bukannya berarti nanti pada saat pembelajaran kalian kalau rame sekali kan lecturer juga nggak tahu nama kalian siapa, kalian masuk apa enggak attendance-nya. Jadi kalau untuk di sini emang lumayan cukup diperhatikan. Ya, jadi kalau untuk popular program di Kaplan Business School itu kita emang MBA program untuk bisnisnya Master of Business Administration. Itu kita the most favorite MBA program, top number 2 in Australia gitu. Dan juga untuk IT program kita juga lumayan cukup signifikan ya growth-nya, karena untuk IT program kita open itu di tahun ini dan juga peminatnya itu sangat banyak sekali. Jadi udah untuk saat ini student udah mencapai 1.000 lebih untuk ambil di IT program gitu. Terus udah. Nah, ini untuk ranking. Untuk ranking Kaplan Business School kita baru aja menang Business School of the Year dari Pioneer Award. Jadi Pioneer Award ini di London untuk di announce ya. Jadi kita dari tim Kaplan Business School ada yang ke London untuk mendapatkan reward Pioneer Award ini. Jadi untuk finalisnya ini bukan cuma di Australia doang ya, di compare dari sekolah di Australia. Jadi di compare dari 5 other countries. Seperti itu. Yang aku ingat itu ada dari Switzerland, UK, Australia, 2 lagi aku lumayan cukup lupa sih itu apa. Gitu. Cuman dari 5 country kita menang the best business school of the year. Ini untuk karir sentral. Jadi untuk service yang Kaplan Business School sediakan, itu ada namanya itu karir sentral. Jadi karir sentral ini available to all students and juga alumni. Jadi untuk karir sentral itu akan membantu student dalam bentuk workshop,
untuk career guidance, resume writing, untuk cover letter preparations, professional social media profiles, ada interview preparations, networking techniques, internship and work placement, sama virtual internships. Ya, jadi kalau untuk professional social media profiles itu seperti LinkedIn. Jadi mungkin kalau dari beberapa kalian yang sudah ada kerja kah, atau yang udah ada pengalaman kerja, untuk professional social media itu LinkedIn itu kita akan adjust agar lebih stand out. Nah, kita ada juga service yang kita berikan itu Academic Success Center. Cuman Demis kan juga udah pernah kuliah di Australia, jadi mungkin Demis bisa tahu nih kira-kira, oh ini Kaplan Business School nih something different with other institution ataupun other ini ya university yang ada di Australia. Karena basically aku juga emang aku juga graduate dari Australia, pas aku emang tahu oh Kaplan Business School sampai menyediakan seperti ini, this is kayak very helpful sih for international students. Ini from bottom of my heart aku bisa bilang ini very helpful for the international students. Jadi untuk Academic Success Center ini akan ngebantu student dalam bentuk pertama referencing untuk bikin essay and report writing, presentation delivery, sama academic language skills. Jadi ini ada 4 poin yang Academic Success Center itu bantu student, tapi student itu harus mau nanya. Kalau student nggak mau nanya, percuma. Ya, jadi kalau dari antara kalian kalau emang nanti study di Kaplan Business School, kalau ada any struggling, kalian itu harus berani nanya, jangan diam, seperti itu. Nah, di dalam Academic Success Center ini, kita sediakan tutor. Tutornya dalam bentuk one-on-one support. Setiap session itu 30-minute session yang kita berikan kepada students. Ya, jadi tutor itu akan ngebantu pertama dalam bentuk assignment help. Assignment help itu seperti apa sih? Lebih understanding task requirement. Requirement-nya apa? Untuk brainstorming idea. Kalau brainstorming idea ini sama seperti skripsi ya. Jadi contoh kalian kan bikin skripsi, kalian harus ada ide. Kadang-kadang kan kalian juga ada yang stuck. Aduh, idenya apa nih? Ininya apa nih? Gitu. Jadi nanti kita ada sediakan tutor ya untuk brainstorming idea, untuk sharing kira-kira idenya bagusnya seperti ini. Misalkan kalau kalian ada ide apa, nanti bisa sharing sama tutornya. Seperti itu. Terus kita ada academic research and reading, ada planning your answer. Jadi untuk sebelum mengerjakan assignment, kalian udah planning the answer dulu. Jadi ada beberapa poin yang diberikan oleh tutor. Tapi itu bukannya tutor yang mengerjakan ya, kalian juga yang planning the answer-nya itu nanti tutor ada beberapa kali sediakan poin, nanti kalian yang nggak planning, kalian yang adjust. Seperti itu. Terus kita ada sediakan juga itu language help. Jadi tutor akan bantu dalam bentuk language help. Jadi untuk clear expression, untuk grammar vocabulary, untuk writing skill, untuk speaking skill, dan juga pronunciations. Jadi to be honest yang aku bisa bilang, aku pun pernah mengalami posisi di international students. Yang pertama kali aku ke Australia, Inggris aku itu benar-benar gak bagus. Karena aku base dari sekolah national, bukan dari international schools. Jadi untuk segala conversations itu di dalam bahasa ya, kalau untuk di sekolah nationals, dan juga apalagi kalau kita mother language kita itu bahasa. Untuk speak bahasa itu mungkin kita akan lebih fast, lebih fasih dan lebih comfortable. Jadi sama seperti itu. Even though kayak untuk sekarang aku pernah study di Australia, cuma my comfort zone untuk ngomong bahasa lebih prefer bahasa Indonesia gitu. Karena kita emang udah dari kecil kita itu emang speak-nya itu di bahasa ya. Kalau aku emang basically dari family semuanya itu speak-nya bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia this is ya masih bisa dibilang itu my first language, and then my second language itu baru bahasa Inggris. Cuma untuk ditanya comfortable-nya gimana sih, walaupun udah pernah kuliah di Australia, cuma emang lebih comfortable ngomong apa ya, aku bisa bilang aku lebih comfortable ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Cuma which is kalau kalian udah study di Australia, mau nggak mau kan kalian udah ngecemplung tuh di Australia, mau nggak mau kalian harus ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, ini kita ada juga namanya student experience. Jadi kita service yang kita berikan student experience itu akan ngebantu student dalam bentuk event activity, untuk health cover, untuk all things campus life, sonder, counseling service, subject enrollment, all things Australian life, timetable, sama local transport informations. Jadi basically untuk student experience ini everything you have any questions, kamu itu pasti datangnya itu ke SEO team. Karena SEO team ini selalu ada di Kaplan campus. Selalu ada standby. Jadi anything issue, struggling, ada concern,
ada tiba-tiba kamu enroll gak bisa atau anything happens, itu kamu pasti ke student experience team gitu. Nah, ini terakhir service yang kita berikan untuk students yang study Kaplan Business School. Kita ada namanya Lifetime of Learning Guarantee. Jadi untuk Lifetime of Learning Guarantee ini available untuk alumni, ya. Jadi even though student udah lulus, student masih bisa akses live online kelasnya Kaplan Business School secara free. Ya, ini seumur hidup. Ya, jadi misalkan sekarang kan industri knowledge kan selalu berkembang. Misalkan nih, sekarang aku lulus itu di tahun 2010. Sekarang udah 2023, 13 tahun. 13 tahun itu perkembangannya sangat cepat dan pesat sekali. Jadi misalkan, ya aku sih nggak study di Kaplan ya. Kalau aku study di Kaplan, aku pasti akan belajar lagi. Kadang-kadang somehow kayak, aduh kayaknya aku perlu belajar lagi deh, ada yang ngerasa kurang. Nah, kalau untuk di Kaplan Business School, mereka sediakan untuk namanya untuk live bisa akses untuk live online kelasnya gitu. Jadi kalian pun kalau ngerasa perlu keep up anything, ada perlu ini untuk nambah ilmu, itu kalian masih bisa pakai service ini di Kaplan Business School. Ini nggak ada suara, sorry, yang itunya nggak tahu somehow kenapa, aku juga udah coba adjust tapi tetap nggak ada suara, jadi aku skip aja ya videonya. Sebenarnya videonya basically untuk 10 reason why choose Kaplan Business School Australia, itu basically di depan sudah aku infokan ya. Nah, ini untuk academic overview. Jadi untuk quality of education kita itu top 3 postgraduate business schools. Untuk teaching quality itu kita top 2. Jadi untuk untuk graduate income kita 94.7. Students graduate dari Kaplan Business School itu mendapatkan full time employment. Karena kenapa? Di Kaplan Business School, di setiap program kita bachelor degree dan juga master degree, kita itu ada internship. Student itu bisa ambil internship program. Internship program itu part dari elective subjects. Ya, dari part dari elective subjects, kalian mau ambil boleh, enggak, ya juga it's okay. Coba biasanya aku saranin untuk anak-anak Indo, kalau bisa ambil, karena di Australia itu pengalaman kerja itu paling dilihat. Ya, dan juga lumayan penting. Dan juga untuk median income $74,000 ya per year. Dan juga untuk kita lumayan cukup tinggi ya dibanding dari range untuk gaji yang ada di Australia gitu. Biasanya sekitar 57.600. Jadi kita 27% lebih tinggi ya. Nah, ini untuk program yang kita provide. Jadi kita ada program bisnis program. Jadi kita ada dibagi jadi bachelor degree sama master degree. Bachelor degree-nya itu kita ada Bachelor of Business, ada Accounting, Hospitality, Tourism Management, Management, Marketing, dan juga diploma. Perbedaan diploma dan bachelor degree purely IELTS aja, Inggris. Diploma 5,5, no band below 5.0. Kalau untuk bachelor degree 6.0. Untuk writing sama speaking nggak boleh below 6.0, untuk listening dan juga reading nggak boleh below 5.5 gitu. Jadi untuk postgraduate program, master program, kita ada MBA, ada Master of Business Analytics, sama Master of Accounting. Jadi untuk sekarang sih peraturan dari pemerintah, student at least study 2 years in Australia, student eligible untuk dapat post study work visa ekstra 2 tahun plus di Australia. Tergantung dari subjects dan juga tergantung dari kota yang kalian ambil. Seperti itu. Ya, ini untuk MBA program, kita duration-nya itu 2 tahun, kita ada internship program. Jadi untuk MBA program kita ada beberapa specialization. Kita ada 8 specialization, kalian itu bisa pilih satu dari 8 specialization ini. Jadi kita ada untuk data driven leadership, ada health service management, entrepreneurship, tourism hospitality leadership, international leadership, digital management, sama women in leadership. Gitu. Jadi ini ada 8 specializations yang kalian bisa pilih. Nah, untuk program selanjutnya kita itu ada IT. IT program kita dibagi jadi Diploma of IT, Bachelor of IT. Perbedaan diploma sama bachelor sama ya, seperti bisnis program, hanya di IELTS-nya saja.
Dan terakhir kita ada di Master of Information Technology gitu. Jadi misalkan kalau kalian ada yang aware nih, ini kan ada yang Master of Technology Extension 2 tahun ini sama Master of Information Technology. Kalau untuk Master IT itu tidak eligible untuk apply post study work visa karena durationnya 1 tahun 8 bulan. Kalau yang extension itu duration 2 tahun eligible untuk apply post study work visa. Dan juga di program extension ini kalian ada program MBA. Jadi selain kalian belajar IT, kalian ada bisa ambil elective program di MBA. Nah, ini untuk IT program. Untuk IT program, disclaimer, kita nggak perlu, misalkan student ada yang backgroundnya nggak di IT, tapi ada pengalaman kerja di IT, itu boleh. Kita terima, ya. Tapi kalau misalkan students nggak ada background di IT, nggak suka di IT, dan juga nggak pernah ada pengalaman kerja di IT, aku saranin jangan, karena IT programnya Kaplan Business School, kita 98% itu practical. Ya, jadi kita benar-benar hands on. Jangan sampai kalau emang kalian benar-benar nggak suka tapi cuma ngejar post study work visa, wah itu dibanding kalian fail berkali-kali, itu lebih sayang uang. Ya. Nah, kita kalau untuk IT program, kita ada dibagi di ada analytics, web mobile development, cyber security, programming, dan juga general IT. Jadi kalian bisa pilih specializations. Nah, untuk IT, kita sebenarnya kurang lebih sama sih. Untuk ini nggak cuma untuk IT juga ya. Jadi untuk program Kaplan Business School, kita nggak ada exam, kita nggak ada textbooks. Ya, cuma kalau untuk IT, kita emang nggak ada lecturers, jadi bukan berarti kita nggak ada guru ya. Jadi kalian itu fleksibel kalau di Kaplan Business School. Kalian mau kerjain project tugas dari rumah boleh, kalian mau kerjakan dari cafe boleh, kalian mau kerja di dalam kampus KBS juga boleh. Kita fleksibel karena kenapa? Karena yang kita terapkan itu di dunia kerja. IT itu kan fleksibel ya. Jadi kita emang menerapkan hal yang seperti itu. Kalau dunia kerja di Australia seperti apa sih? Jadi kalian ada experience seperti itu. Untuk intake, kita intake setahun ada 3, ada di bulan Maret, Juli, dan November. Ya, kita ada di bulan Maret, Juli, dan November. Kalau misalkan pengen di bulan Maret, application sudah open dari sekarang, sudah bisa submit application dari sekarang. Untuk bulan Juli juga sudah bisa, gitu ya. Jadi jangan untuk pemerintah kemungkinan besar ada perubahan untuk visa proses. Kalau kalian emang bener-bener tertarik untuk studi di Australia, dan juga pengen berangkat secepatnya, aku saranin di bulan Maret, urus prosesnya sampai sekarang, karena visa, aku nggak tahu ya perubahannya seperti apa, mungkin dari tim expert yang lebih paham ya, karena untuk visa, aku pun juga SOP tidak boleh memberi advice sama sekali. Nanti kalau emang kalian, cuma pesan aku, kalau emang kalian emang tertarik pengen studi di Australia, dan juga emang sudah siap dengan segalanya untuk studi di Australia, aku saranin untuk ambil intake secepatnya. Sebelum ada regulation perubahan ke depannya. Kita nggak tahu ya perubahannya itu lebih mempermudah atau lebih mempersulit. Ya, aku dengar-dengar akan lebih sulit. Seperti itu. Nah, ini untuk why do student choose KBS? Jadi ini berdasarkan student respon dan juga survei untuk orientation survey di 2023 di tahun ini. Jadi ada 6 questions yang reason. Jadi kayak ada reason, kayak the main reason student itu choose Kaplan Business School. Jadi yang pertama yang lumayan cukup tinggi itu dari availability of course I want. Jadi dari program yang student mau itu ada di Kaplan Business School. Habis itu kedua dari reputation-nya Kaplan Business School, dari teaching dan juga program quality-nya. Yang ketiga itu dari value for money. Jadi kita emang lumayan cukup affordable ya kalau untuk study di Kaplan Business School. Terus abis itu ada student and career support, ada agent recommendations, ada scholarship, ada Kaplan brand, family or friend recommendations, campus visit atau staff interactions, ada social media, website, dan juga brochure. Seperti itu. Nah, ini untuk employment survey, untuk Kaplan Business School, kita lumayan cukup tinggi ya dibanding kompetitor yang lain. Jadi kita di angka 846. Gitu. Jadi bedanya lumayan signifikan, sedangkan di kompetitor yang kedua itu 373. Seperti itu.
Untuk scholarship, kita ada International Student Scholarship 10%. Ini berlaku untuk anak-anak bachelor degree dan juga master degree yang tidak mendapatkan scholarship, high achiever scholarship. Ya, jadi kalau misalkan nggak eligible untuk high achiever scholarship, kalian masih bisa tetap dapatkan yang 10%. Yang high achiever scholarship itu kita ada yang 20%. Yang 20% itu selama GPA kalian itu achieve 80%, which is di atas 3,2, kalian eligible untuk dapat scholarship 20%. Ya. Kalau yang high achiever 30%, kalau kalian achieve GPA 80% dari top 800 university by QS ranking, kalian bisa dapat 30%. Ya, di Indonesia itu cuma ada sekitar 4 kalau nggak salah, 4 apa 5 gitu untuk yang dapat yang bisa ke recognize top 800 ya. Terus kita ada free 10 weeks English, kita ada early course program. Kalau kalian ngerasa ada Inggrisnya kurang, kalian bisa ambil early course program, kalian bisa tes. Kita ada internal English placement test, EPT. Jadi kalau kalian pengen tes EPT dulu, boleh. Kalau EPT kalian udah achieve nilainya setara dengan IELTS 6,0, dengan English Entry Requirement, IELTS kita hapus. Jadi pakai EPT itu sudah setara dengan IELTS, seperti itu. Ya. So far udah presentasi dari Kaplan Business School. So far dari kalian ada yang mau ditanya? Kira-kira ada yang mau ditanya? Mungkin dari aku sih udah selesai. Oke. Thank you Elizabeth for the Ya, explanation. sama-sama. Aku agak sedikit berisik ya teman-teman, maaf ya background suaranya. Thank you so much, it's really really thorough, detail banget dari KBS Australia ini dan menarik-menarik semua programnya dan I bet ini di Sydney-nya tuh di mana sih? Di kota Kita di Sydney-nya? City Center di Elizabeth Street. No, di CBD berarti. CBD. Oke. Oh ini CBD udah enak banget di situ semuanya fasilitas ada, terus di sana livelihood-nya juga enak sih, neighborhood-nya juga enak. Jadi pasti kalian selain belajar dapat ilmu yang bagus dari KBS ini, terus kamu juga bisa dapat. Jadi banyak ya program internship-nya juga. Ternyata kalau KBS itu juga lebih mengedepankan ilmu-ilmu practical knowledge juga. Jadi ketika kamu nanti lulus dan berencana untuk cari pengalaman di Australia, kalian udah punya bekal itu semua ketika lulus dari KBS itu. Nah, jadi sekarang teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau langsung nanya sama Elizabeth, you can raise your hands. Atau kalau misalnya nggak mau raise your hands di chat box, nanti aku bacakan. Silakan. Atau kalian teman-teman mau nanya gimana program yang cocok buat aku apa nih Kak gitu. Misalnya aku SMA-nya. Oh, itu udah ada pertanyaan. Dari Anggun tentang program ELICOS-nya. Mungkin tadi dia mungkin lebih detail lagi tentang ELICOS. Oke. Kalau untuk ELICOS kita ada program, cuma emang dari Anggun sendiri harus ada ambil EPT dulu biar tahu level Inggrisnya itu level berapa. Jadi untuk Inggris ELICOS program kita bisa terima student IELTS-nya ya. Kita IELTS itu 5,0. Di bawah 5,0 kita nggak bisa terima. Jadi kita cuma bisa terima 20 weeks English. Jadi dari start IELTS 5,0 sampai 5,5 kita masih bisa terima. Cuma kalau misalkan di bawah 5,0, aku saranin untuk dari Anggun juga belajar bahasa Inggris dulu nih. Di Indonesia kan banyak les Inggris, belajar bahasa Inggris. Jadi belajar dulu sampai benar-benar confident, baru ambil tes seperti itu. Oke, udah jelas Anggun? Atau misalnya harus jadi itu kalau aku bisa saran, kalau memang Anggun ada rencana untuk sekolah ke luar negeri, atau teman-teman di sini semua untuk sekolah di luar negeri, paling safe, paling aman itu kalau mau bisa diadmit di universitas di luar itu IELTS-nya harus 6,5. Itu udah paling safe sebenarnya. Itu nggak pakai ELICOS lagi tuh kalau misalnya udah IELTS-nya 6,5. Nggak pakai ELICOS dan nggak akan dapat letter of acceptance conditional juga. Each band-nya, each band itu writing, speaking, listening, sama reading-nya jangan ada yang di bawah 6.
kayak gitu. Itu udah pasti aman untuk diadmit ke berbagai university kayak gitu. Nah, kalau misalnya, tapi university memang menawarkan banyak program buat mereka yang mungkin IELTS atau TOEFL-nya nggak achieve gitu. Jadi itu namanya ELICOS yang tadi udah dijelasin sama Elizabeth, itu ada program-program tertentu. Tapi ternyata ELICOS juga punya standar ya, standar masuknya juga. Jadi nggak bisa semata-mata, oh nggak bisa sama sekali atau nggak pernah tes sama sekali, itu juga nggak bisa. Jadi tetap harus ngebuktiin juga minimal tadi 5,5 ya, 5,5. 5,5. 5,0, Oh, 5,0. 5,0. Paling minimal 5,0 untuk bisa masuk ELICOS programnya KBS. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau raise your hands untuk pertanyaannya? Atau gimana sih kalau soal akomodasi gimana, Elizabeth? Untuk Kira-kira. accommodation itu nanti harus dibantu di tim expert untuk accommodation. Oh, oke. Tapi kalau secara lokasi KBS oke buat Oke akomodasi lah, banyak. oke. Semua location kita kan di CBD rata-rata. Itu oke semua sih untuk cari accommodation. Cuma misalkan kalau dari tim expert ini kita ada partner untuk di Oke. Indo sih. Jadi kita ada partner untuk accommodations. Jadi feel free bisa reach out ke mereka. Oke. Ya. Pokoknya lebih jauhnya soal akomodasi nanti bisa sama tim expert ditanyain kayak Hmm. gitu. Atau apalagi teman-teman ada yang mau tanya, mumpung ada expertnya di ada repsnya dari KBS Australia di sini, mungkin ada yang mau tahu soal MBA itu belajar apa aja sih Kak gitu. Kira-kira MBA itu belajar apa aja sih Kak Elizabeth? Kalau MBA itu emang lebih keterfokus ya untuk master program. Jadi kalau untuk master program, Master of Business Analytics itu untuk lebih belajarnya itu untuk lebih ke managerial level. Seperti itu. Ada pertanyaan nih Oke. Elizabeth. Hmm? Dari Dominikus, dia Mhm. nanya kira-kira kalau lulus dari KBS untuk master degree-nya, itu kira-kira bisa nambah poin berapa untuk PR-nya? Oh, Kira-kira kalau PR poin itu harus ditanyakan ke tim expert. Aku tidak boleh jawab. tidak Itu boleh karena jawab. emang bukannya aku nggak boleh jawab atau kayak gimana ya, karena emang peraturan dari government Australia, kita sebagai institution nggak boleh jawab anything about the migrant atau something like that. Jadi kalau soal PR itu, sekarang update terakhir tentang visa Australia itu ternyata nggak semua jurusan bisa di grant soal postgraduate visa. Nah itu karena itu peraturan baru, policy terakhir, jurusannya apa aja yang bisa masuk green list-nya Australia, karena ternyata kita nyebutnya mungkin green list-nya seperti itu, jurusan-jurusan yang masuk green list yang bisa dapat postgraduate visa ataupun PR itu baru kebijakan baru banget, baru tahun ini diupdate. Ada mereka telah membatasi jurusan-jurusan tertentu, jadi sekarang udah nggak semua jurusan eligible buat itu. Nah itu aku juga nggak begitu hafal, kita hanya bisa tahu nanti ketika aku baru akses website imigrasinya Australia, baru ketahuan nanti kira-kira apa aja jurusannya, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oh, so this is Abdul Zahur. Okay. So, okay. Did you understand the whole question? Because do you speak Bahasa? I don't think he speaks Bahasa though. Okay, so he's asking, his name is Abdul Zahur and basically from Afghanistan and living for Jakarta for 5 years. And he has done bachelor's degree in computer science and doing master's degree in economics. Oh, but he's planning to do the second master's degree in computer science again. Oh, is there any chance for foreigners to apply for KBS Australia from Indonesia, I suppose? Yeah, I think we need to check for Abdul. Do you have like for the passport, is Indonesian passport or Afghanistan passport? If Afghanistan passport, then I need to refer to the other market manager who in charge for Afghanistan's. Well, that's the answer, Abdul Zahur. If you have any, do you have any questions again? Oh yeah, that's Afghanistan passport. Then I need to refer to the my team who handle for Afghanistan. Yeah. Is that an enough answer for you, or do you want to ask more?
Oh, you can speak bahasa fluently. Okay. Good. That's good. Kan? Oh, do you have any other questions? Then I think that's enough. Okay. Okay, thanks. But if you have So, further questions, you can reach out EECS expert, or maybe you would like to have a further discussions with Elizabeth as well. For the second, another questions. oh, there's Ketan from Ari ya. Uh, Yeah. yeah. Untuk scholarship 10% berlaku untuk semua jurusan. Yap. Untuk 10% itu berlaku untuk semua jurusan bachelor degree dari total biaya keseluruhan. Betul. Dari Rai ya, ada raise hand. Ya, silakan. Rai. Halo, sorry, saya baru join nih. Ya, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Ya, mau nanya, kalau untuk yang dapat gini graduate tuh, visa graduate tuh jurusan apa aja ya? Oke. Tadi udah aku jelasin sebelumnya. Kita karena peraturannya baru dari Australia, karena tadinya Australia bisa semua jurusan untuk postgraduate visa, tapi sekarang tahun ini dirubah hanya jurusan tertentu. Aku juga belum tahu karena memang website imigrasinya ada di situ. Jadi aku harus lihat dulu jurusannya apa. Kalau Kaplan Business School kita ada itu di IT. Yang eligible untuk dapat extensions. Cuma selebihnya untuk poin-poin or anything itu bisa nanti dikonsultasikan ke tim expert gitu. Cuma untuk so far untuk saat ini ada minimum age. Jadinya after student, kalau student udah graduate di atas umur 35 tahun itu udah nggak eligible lagi. If I'm not mistaken ya, itu yang aku dengar sih. Cuma emang belum ada statement resmi dari immigrations. Jadi ada minimum age untuk eligible. Jadi kalau udah di atas 35 tahun itu sudah tidak eligible. Itu apa namanya, untuk 35 tahun itu yang sedang mau mendaftar apa sudah berjalan atau Yang gimana? sedang berjalan juga. Pada saat lulus udah umur 36 contohnya, ya udah nggak eligible, harus balik. Oh gitu. Itu yang tapi belum ketok palu ya, itu baru ininya. Ya, jadi memang ada beberapa perubahan yang imigrasi visa lakukan juga. Jadi memang sebenarnya kalau untuk dokumen semuanya masih hampir sama aja sih, nggak ada perubahan. Tapi kalau in terms of regulations, jurusan apa aja, terus abis itu terus ada pemotongan durasi juga kalau nggak salah. Jadi memang harus nanti kita update lagi ketika kalian sudah di sisa proses aja kayak gitu. Mau ditanya jawabannya. Rai? Sudah jelas, terima kasih. Okay, thank you. Anyone else? Oh ya, okay. Dari Dominikus. Iya. Aku boleh tahu Dominikus dia kamu kuliahnya lulusan dari mana? Aku harus cek QS ranking sih gitu. Dari aku cek juga ya. Dia lulusan dari mana, udah jawab belum, Demis? Aku lagi nggak lihat ini sih. Binus. Aku lagi Binus nggak bisa dapat. Binus nggak dapat tuh. Jadi paling nggak, tapi GPA kamu berapa, Domi? 37, berarti bisa dapat 20%. Kau bisa dapetin 20%. Ya. Gitu. Itu 4 Yang university ya apa aja, Elizabeth? Iya, ini harus dicek dulu ya di QS rankingnya ya. Cuma ada yang 10 November ya dapat, UI ada dapat, terus apalagi ya, UI 10 November, terus UGM dapat. Selebihnya itu aku nggak ingat. Tapi karena IPK kamu cukup tinggi,
Jadi kamu eligible untuk yang format scheme scholarship lain nih, Dominikus. Yang 20% sih itu dapat. Ada lagi yang lain? Atau Dominikus mau tanya lagi? Boleh. Masih kita tungguin nih kalau ada pertanyaan. Dulu Elizabeth di mana kuliahnya waktu di Australia? Aku di Deakin sama Holmes. Oh, Deakin, anak Melbourne dia. Aku Sydney. Deakin Deakin kan ada di Melbourne. Aku Deakin Jakarta. Deakin Jakarta, habis itu pindah ke Holmes, Australia. Isi, oke. Aku kira di ini yang langsung yang di Melbourne itu. Enggak. Aku yang aku sih pindah-pindah sekolah jumpin. Karena kan aku dari Deakin terus ke Holmes kan lumayan easy, terus aku jump in itu ke Curtin. Sempat di Curtin, habis itu aku jump in lagi ke ACU. Internet. Terus dari Deakin itu Aku sekolahnya kenapa? Habis dari Deakin terus transfer ke Sydney itu. Iya. Soalnya dari Deakin ke Holmes kan lumayan jamming ya. Makanya kalau ditanya aku pas aku lihat Kaplan Business School ini, aku bilang, wah di sisi kalau ada schools kayak Kaplan Business School, kayaknya aku bakalan ambil Kaplan Business Iya, School. kalau tahu dari dulu ya. Iya, karena kalau aku tahu dari dulu aku pasti akan ambil karena emang exactly beda gitu. Kalau di Australia kan pengalaman kerja penting ya. Jadi kayak kadang-kadang kita lulus pun kita cuma dapat ya kalau research apalagi, kecuali kalau emang kedepannya pengen jadi guru ya bolehlah cari yang rankingnya bagus ya. Kalau emang plan itu pengen jadi guru, pengen jadi dosen, nah itu boleh. Cuma misalkan kalau emang ujung-ujungnya pengen cari kerja dulu di Australia ya lebih baik ya pengalaman kerjanya dibanyakin. Harus Iya, cari sekolah yang ada internship. Iya. Gitu, kalau nggak ada ya susah. Kalau karena di Australia mungkin Demis juga tahu ya pengalaman kerja itu kan lumayan cukup penting di Australia. Kita mau part time job aja itu rada susah dapat kecuali dari mulut ke mulut seperti Iya, itu. benar-benar. Sebenarnya Benar. kalau in terms of vacancy di Australia itu banyak banget ya sebenarnya ya, Elizabeth. Banyak banget. Betul. Tapi tenaga sumber dayanya tuh kadang minim gitu di sana. Jadi Betul. selektif in terms of yang tadi Elizabeth udah bilang, mereka lebih nyari orang yang berpengalaman daripada degree gitu kadang-kadang. Makanya ketika kamu udah dibarengin degree, harus dibarengin sama internship atau kamu harus aktif gitu supaya dapat nilai plusnya lebih banyak lagi. Betul. Nah, ini Untuk uni itu ada pertama itu Universitas Indonesia, UI, Gajah Mada, ITB masuk, Airlangga masuk, IPB masuk, ternyata Institut 10 November Surabaya sama Unpad. Oke, jadi itu ya listnya teman-teman. Kalau emang mau eligible untuk yang diproses, 30%. diseleksi sama yang beasiswa yang 30% itu. Dominikus ada lagi nanya kalau internship-nya itu ada di semester berapa, Kak? Di semester akhir biasanya. Biasa di semester terakhir. Itu Karena caranya kenapa? lihat dari website kah atau dari student service center kah atau Student service nanti dibantu. Jadi itu karena untuk internship itu part dari elective subjects. Jadi kalau emang tik diambil itu nanti biasanya akan ada student coordinator yang kontak ke students. saya sih ya. Ya karena itu part dari subjects seperti itu. Itu elective atau core course? Elective. Oh, Elective. jadi kalau di Australia itu, di kampus Australia itu Dominikus, kita tuh ada yang nyebutnya prerequisite course, ada core course, sama elective course. Kalau prerequisite itu adalah course yang harus kamu ambil secara bersyarat. Jadi kamu misalnya di semester 1 harus ambil, misalnya mau research, di terakhir kan ada tesis, let's say. Nah, kamu melakukan tesis, kamu berarti di semester 1 harus ngambil research and methods dulu supaya kamu bisa lanjut ke course berikutnya. Jadi ada itu namanya prerequisite course. Kalau yang core course berarti kamu wajib ambil, nggak boleh enggak, harus diambil dan harus lulus. Kalau yang elective itu emang based on your preference. Kamu boleh ambil, boleh enggak, tergantung interest kamu. Dan ternyata yang internship program ini juga termasuknya elective. Jadi kamu baru bisa ambil mungkin nanti kali ya di semester berapa kah? Itu ya di akhir. Di akhir biasanya. Ya. Kan Jadi, oh ya Kaplan. Kenapa? Demis. Jadi tiba-tiba ingat. Jadi silakan, lagi ingat.
Kaplan Business School, kalian itu studinya selama 1 minggu. Pokoknya satu subjek kalian study itu cuma 3 jam per minggu. Jadi kita sistemnya per trimester. Jadi satu trimester itu tergantung intake ya. Kalau intake-nya ambil di bulan Maret ya berarti 3-3-2. Jadi 3-3-1, 3-3-2. Tapi kalau misalkan ambil di bulan Juli intake berarti 4-4-2 gitu. Sebenarnya enaknya kalau trimester itu kalian bisa lebih cepat selesai. Jadi Iya. kalian bisa lebih banyak nyari. Nanti kalau cepat selesai, kalian bisa lebih banyak nyari pengalaman kerja juga di sana gitu. Cuma memang nanti liburnya dikit biasanya sih kalau trimester itu. Kalian fokusnya belajar sama cari Iya. pengalaman kalau Devi trimester. kuliah di mana waktu itu? Dulu di UNSW. Oh, UNSW itu pack lah ya. Apa? Lumayan pack itu UNSW. Ya, Ya kan? dari apa negara tertentu. Iya, Iya. betul. UNSW juga dulu trimester, tapi trimesternya baru pas 2019. Baru 2019 trimester. Karena pas aku masuk 2018 tuh masih semester. Terus berubah jadi trimester yang harusnya aku 4 semester ya. Harusnya 4 semester. Iya. Harusnya 3 semester karena aku 1,5 tahun dulu. Harusnya 3 semester jadi 4. Oh, ambil masternya atau? Master. Aku master. Oh, master. Ngambil master. S1-nya mah di Indonesia. Emang S2-nya di sana. Kayak gitu. Mau ditanya lagi Dominikus atau ada yang teman-teman yang lain? Maaf ini lagunya sesundaan ini kan. Maaf ya kalau kedengeran. Ini tapi sorry nih, aku lagi gatel dari tadi gini-gini. Ini aku keringetan karena lumayan panas ya hari ini. Iya, kayak hari ini emang panas banget deh. Aduh, parah banget. Dari kemarin kayak emang sana ya. Berarti sore bakal hujan ini kayaknya. Mudah-mudahan hujan. Oke, Dominikus sudah nggak. Any questions? Any Dari questions lain? students? Any questions? Mungkin kalau ada any questions bisa reach out ke tim expert ya. Iya, kalau Bisa ke misalnya Dennis. emang baru tahu mau nanya apa nantinya bisa reach out ke tim expert aja, ke aku atau ke William juga atau Val atau Zen juga bisa. Pokoknya nanti reach out aja buat detailnya, apalagi kalau mau nanya, apalagi kalau kalian udah siap apply ke KBS ke Kaplan Business School Australia ini. Oke? Mungkin hari ini sampai ini aja dulu karena teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan dan Elizabeth juga udah jelasinnya lengkap banget. Thank you banget Elizabeth buat waktunya hari ini. Thank you, You're welcome. And everyone have a nice day. Yeah, bye. Bye.